foto-foto nggak ada juga, cuma materi aja tentang kurikulum merdeka. Mungkin banyak yang gitu ya. Ternyata salah. Jadi habis itu besoknya apa lagi nih ya? Masih bingung. Habis itu saya baca, ternyata ada panduannya. Dalam setiap aksi nyata ada panduannya. Ya, ada rinciannya apa yang mau diupload itu. Sebetulnya materi itu nggak perlu loh. Contoh kurikulum merdeka. Karena kita di situ menyebarkan pemahaman, perlu kita berikan. Tapi untuk materi-materi yang lain itu sebetulnya tidak perlu materi. Misalnya tentang TP dan ATP ya, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Langsung aja yang dimintanya alur tujuan pembelajaran. Nggak usah kita terangkan apa itu tujuan pembelajaran, apa alur tujuan pembelajaran, itu nggak penting sebenarnya. Jadi fokus apa yang diminta. Oke, lanjut. Oke, terus itu masih judul, halaman kedua juga masih judul. Oke, lanjut. Halaman kedua nggak dibacakan? Biodata, udahlah nggak usah lah, nanti ketahuan tanggal lahirnya. 31 Juli, nggak usah lah Pak Dir, nanti ingat itu tadi jabatan kasih tahu nggak Pak Dir, biar tahu. Nah ini ya. Jabatan yang sekarang. Udah lanjut. Kita sekolah penggerak itu paling inti. Materi pelatihan. Ini contoh refleksi pembahasan aksi nyata. Praktik cara melaporkan aksi nyata. Jadi di sana ada kita selipkan webinar-nya, pelatihannya. Lanjut. Oke, ini topik pada PMM. Oke, cantik yang di apa Pak Dir? Saya cobakan ini melaporkan ini dengan PowerPoint, saya ramekan ada kanvanya, tapi ada saya cobakan kemarin ada Bu Sum, mana dia orangnya? Bu, kanva yang di AI lah Bu katanya, cobalah pelajari. Saya coba pelajari ke Pak Fadil, yang gampang tadi itu. Itu jangan yang itu, bawah itu udah lewat. Cantik kali tuh. Nah, inilah dia hasilnya. Ini baru tadi saya upload, cuma butuh waktu 1 menit. Apalagi saya udah punya PowerPoint, tinggal mengupload ini muncul sendiri dan tersusun sendiri. Ini kalau kita menggunakan Canva di AI tadi. Lanjut. Ini tadi tentang biodata, ini materi yang tadi saya bacakan. Ini tinggal ngasih foto di sini. Boleh backgroundnya diganti, warnanya boleh diganti. Terus lanjut. Dia ini membuat sendiri, apalagi kalau kita udah punya PowerPoint. Inilah topik pada PMM. Coba cek ya. Coba ke bawah Pak Fadil, ada nggak perbedaan warna-warna itu? Soalnya saya bedakan waktu di PowerPoint. Lanjut. Ada, oke, ternyata nggak terlalu berbeda ya. Ada yang kalau di balik ke PowerPoint Pak Fadil sedikit merepotkan ya. Oke, ini yang warna hijau. Yang warna hijau punya saya ini sudah mendapatkan sertifikat. Yang warna hijau ya, sudah mendapatkan sertifikat. Tuh hijau semua ya. Ini berarti udah ada sertifikat ini. 8. Jumlahnya kalau tidak salah saya hitung 47. Banyaknya. Tapi yang saya data itu yang ketemu karena baru 44. Itu ada yang 20 itu warnanya hitam ya biasa. Yang hitam itu artinya belum saya pelajari. Saya berhenti karena diberhentikan oleh kita harus ngisi di patok cuma 4 kan lapornya pandai banyak. Jadi saya satu semester ini saya nggak ada buat aksi nyata karena saya 4 menunggu. Yang warna kuning oranye ini itu perbaikan. Ya perbaikannya apa? Saya udah tahu masalahnya tapi nggak saya lanjutkan. Perbaikannya dokumentasinya tidak pas atau ada yang dianggap itu kita sama dengan yang lain umpan baliknya. Lanjut. Ada yang warna biru Pak Fadil. Terbalikkan tadi. Yang warna biru ini artinya saya kalau biru ini belum dipelajari. Belum saya pelajari ini berarti belum saya pelajari yang biru. Kalau yang yang biru ini tinggal aksi nyata. Udah saya pelajari tinggal aksi nyata. Kalau yang hitam itu
berarti belum saya pelajari, masih baru. Lanjut, Pak. Tuh ya, berarti ada 2 yang oren, berarti saya ada 2 yang perbaikan. Ini tahu saya perbaikannya mau saya perbaiki, tapi belum saya perbaiki. Nggak mau karena sayang nanti poinnya. Yang hijau itu udah dapat, yang nomor 28 itu tadi berarti apa ya? Iya, belum dipelajari. Lanjut, apa deh? Oke, itu ya yang hijau. Lanjut. Oke. Ini yang ungu ini yang baru kali nih, pelibatan keluarga di satuan pendidikan, belum ada saya pelajari. Yang putih, yang hitam tadi itu menunggu validasi. Yang hitam tadi menunggu validasi. Yang ungu ini adalah yang baru. Jadi jumlahnya 47. Di sini ada satu lagi Pak Fadil, 44. Klik. Oke, itu dia terakhir. Yang saya data. Nggak ketemu saya 47 tadi malam, saya cari dah ngantuk kan, dah nggak dapat lagi. Dalam biar aja saya hitung aja. Oh, 47 ternyata. Yang saya dapat 44. Kemarin saya mendata terakhir 40. 40 terakhir ini yang baru. Ya, pokoknya 47. Yang sudah diterima saya 33 yang udah dapat sertifikat, 4 menunggu validasi. Itulah yang sekarang saya berhenti karena diberhentikan oleh pengelolaan kinerja. Karena untuk apa banyak-banyak ya kan, nggak bisa dimasukkan. Jadi ada 33 atau 30 yang akan saya masukkan nanti di kinerja. Ya, baik, selanjutnya inilah contoh Bapak Ibu, ini contoh apa ya, rincian ya. Tuh, kan ada kan? Kalau ini Merdeka Belajar, ini saya contohkan Merdeka Belajar. Coba angkat tangan yang belum bikin aksi nyata Merdeka Belajar. Bu Fitri 1. Merdeka Belajar tinggal sedikitnya lagi nih, yakin saya. Kayaknya yang lain udah nih, udah nunggu validasi paling nggak ya? Kalau Pak Syuri nunggu validasi ya. Ya sebagian Bu, sebagian menunggu validasi. Yang Merdeka Belajar belum? Oh, masih ada ya, yang nggak ikut pelatihan kemarin pasti masih ada. Merdeka Belajar ini ada satu topik ini, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Inilah yang kita menggunakan foto tadi. Pastikan Anda memahami tujuan, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens. Siapa audiensnya? Sebetulnya boleh foto kita sama murid, tapi kita harus presentasi pula lah tentang Merdeka Belajar di depan murid. Foto boleh, depan murid boleh. Tapi membuktikan kita melakukan penyebaran kan harus ada fokusnya. Kan jarang kita melakukan hal itu. Boleh dengan murid, dengan teman sejawat, dengan orang tua siswa boleh, dengan komunitas seperti ini tadi kita ambil foto boleh, dan lainnya itu boleh. Caranya pemahaman boleh disampaikan melalui, coba melihat melalui, bisa presentasi, kita foto seperti ini, saya ini presentasi, boleh. Video ini kita kirim, boleh ke media sosial, boleh ke WA teman-teman kita kirim. Kemudian melalui poster juga boleh. Kalau misalnya di sekolah kita buat poster tentang anak TK ya, tentang Merdeka Belajar, kita buat posternya, kita tempel. Tapi setelah ditempel dokumentasinya, anak-anak itu ada yang melihat poster di foto. Poster tadi ditempel, ada yang melihat. Siapa audiensnya? Anak-anak yang melihatnya. Oke. Kemudian bisa luring. Kita ini luring di luar jaringan. Ini luring, boleh. Boleh apa lagi? Bisa luring diskusi guru seperti KKG, MGEP dan lain-lain. Maupun daring, maupun daring itu kapan? Ketika kita mengumpulkan secara melalui WA, boleh. Atau kita melakukan Zoom, atau kita melakukan Google Meet, bisa kita mempresentasikan tentang Merdeka Belajar. Kemudian apa selanjutnya? Hilang atasnya Pak Den, nampak. Buatlah formulir atau form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Ada ya? Dokumentasi dari form umpan balik.
Jadi umpan balik tadi boleh kita pandu pertanyaannya. Mana pertanyaannya? Terus bawa Pak Fadil. Ini formulirnya. Minta audiens Anda melanjutkan kalimat ini. Bapak Ibu, pada umpan balik tidak selalunya sama. Ada yang diberi panduan, ada juga yang kita disuruh kita sendiri. Boleh kita karang sendiri. Artinya refleksi atau umpan balik itu tidak kaku, nggak ada bakunya. Namanya pendapat. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma kalau bisa jangan itu aja orangnya atau caranya gitu-gitu saja. Kalau saya ini banyak caranya, udah berapa orang saya bikinkan yang Merdeka Belajar. Jadi ada yang tertulis, ada yang melalui WA, ada yang melalui Google Form. Dalam Google Form bisa juga kita buat formulir di Google Form itu pertanyaan. Udah kita kirim misalnya video ke WA, Bapak Ibu tolong kirim jawabannya dan pendapatnya tentang ini di Google Form. Kita buat Google Form pertanyaannya. Itu kan berbeda dari teman-teman. Jadi kalau kita berbeda biasanya langsung diterima. Oke, ini yang paling penting. Yang nomor 6. Yang nomor 6 inilah yang perlu Bapak Ibu paling penting. Jadi dalam setiap aksi nyata ada yang paling penting ini, unggah. Mana yang perlu diunggah? Berupa dokumentasi kegiatan paparan media publikasi. Berarti di situ apa? Dokumentasi kegiatan, foto-foto kegiatan. Kan itu atau itu kan? Boleh. Paparan materinya, media publikasinya, hasil pengisian form feedback. Berarti umpan balik tadi kita foto dari poin 4 tadi dan rangkuman refleksi. Buatlah rangkuman refleksi, artinya pendapat kawan-kawan tadi kita rangkum, bisa juga atau nggak aku dibuat rangkumannya, yang penting ada umpan baliknya kita kumpulkan, kita foto, itu juga udah selesai. Aksi nyata dapat dilakukan kolaborasi. Kita di sekolah kita ya saling berkolaborasi bisa. Nanti misalnya itu bedakan pada refleksinya. Misalnya kita buat apa ya di sekolah rame-rame kegiatannya sama, sosialisasi tentang menstruasi, kan nggak mungkin lain-lain kita kan, pasti satu kegiatan untuk semua guru. Itu berkolaborasi namanya. Sosialisasi tentang menstruasi itu ada topiknya itu. Jadi satu kegiatan untuk semua guru itu namanya berkolaborasi. Bapak Ibu terlibat sebagai apa? Jelaskan di sana. Yang terlibat siapa aja dan Bapak Ibu sebagai apa. Oke, lanjut. Habis ya kayaknya. Oke, kita masuk ke online-nya aja. Masukkan ke PMM Pak Adil. Kita ke PMM ya. Oke, balik dulu. Oke, itu. Ini ya. Kita periksa dulu dari mana? Coba yang apa Pak Fadil? Yang warna biru cari, yang mau divalidasi biar tahu ini. Yang mana yang udah ini ya, melalui program. Enggak bawah-bawah, yang atas sudah hijau, cari yang biru, yang biru. Yang biru itu udah kita pelajari. Saya mau buat aksi nyata ya. Yang kuning butuh perbaikan. Oke, yang kuning aja, yang kuning. Yang kuning butuh perbaikan. Lihat apa katanya pesannya. Perbaiki aksi nyata. Jangan itunya dulu, balik lagi. Ada instruksi apanya situ. Oke, kenapa apa di situ instruksinya? Lihat Pak, bawahnya. Oke, terus bawah lagi. Jangan dibuka itu. Bawahnya lagi Pak Fadil. Nah, itu perbaiki aksi nyata. Apa itu? Saran perbaikan, itu dia. Aksi nyata Anda tidak sesuai panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema, memiliki dokumentasi dan memiliki umpan balik dari objek aksi nyata Anda. Kalau menurut saya ini dokumentasi saya yang salah. Selanjutnya Pak. Oke, kita coba perbaiki ya caranya ya. Oke, perbaiki aksi nyata. Kalau kita mau gantikan file yang mau diganti itu harus dihapus dulu.
Kalau nggak dihapus nanti langsung terkirim, file itu juga lagi yang terkirim. Ya, jadi cara mengisinya, Bapak Ibu kalau tadi yang saya maksud ya, kita ke bawah dulu. Judul aksi nyata, cara mengisi ya sekarang ya. Judul aksi nyata itu judul bisa judul dari atas, Pak Fadil paling atas. Bisa kita tulis permainan identitas diri. Permainan identitas diri boleh. Itu saya bikin permainan identitas diri bersama guru-guru pelatihan dalam ice breaking. Itu waktu di sini. Nah, itu dokumentasinya kurang nampak. Waktu itu di sini yang ikut berbaris Pak Sidri ikut mungkin ya. Waktu kita bariskan di sini di tengah, yang suka yang orang Jawa maju, yang suka durian misalnya siapa, yang suka jengkol siapa, itu kan perbedaan. Itu fotonya kurang kelihatan perbedaannya, jadi kurang diterima. Nanti akan saya ulang, tapi belum saya bikin. Jadi isinya, coba lihat Pak Fadil ke bawah, itu judulnya udah dibikin. Ini diisi, jangan nyontek, jangan kita copy paste, itu juga nggak diterima. Cerita refleksi atau deskripsinya kalau sama dengan yang lain itu juga nggak diterima. Jadi kita karang aja menurut apa yang kita lakukan. Jadi kalau tadi saya ceritanya nggak salah nih, cuma katanya dokumentasinya ya, lihat tuh. Pertama deskripsinya, baca ya. Deskripsinya, menurut Anda apa saja identitas yang melekat pada diri Anda? Nomor 1, menurut saya identitas yang melekat pada diri saya adalah saya beragama Islam, saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, saya suku Jawa dan lain-lain. Jadi nggak saya buat semua, nanti saya bikin saya suka jengkol, saya suka petai. Ada waktu dalam permainan itu ada disebutkan. Nomor 2 katanya, kira-kira identitas apa yang berbeda dengan rekan-rekan sejawat Anda? Saya buat nomor 2, identitas yang berbeda dengan rekan-rekan sejawat saya adalah saya berasal dari Medan atau luar Riau. Namun saya merasa nyaman dengan perbedaan ini. Katanya kan kira-kira identitas apa yang berbeda dengan rekan-rekan sejawat Anda? Selain itu saya beragama Islam berbaur dengan lingkungan yang heterogen. Namun saya tetap nyaman karena kami saling menghargai dan toleransi. Nomor 3, apakah Anda nyaman dengan perbedaan identitas tersebut? Apa jawaban saya? Di situ ya. Berarti saya nomor 3 ini nggak ada Pak Fadil. Makanya itu yang salah. Nomor 3 nggak saya jawab ini. Kosong. Makanya nggak diterima. Dapat jawabannya mungkin terlalu buru-buru, lupa ketinggalan. Itu isi lagi saya kirim, insya Allah diterima itu. Nanti saya kirim ulang lagi, supaya di situ saya yang ketemu. Ya, nanti kita kirim. Bawahnya pertanyaan refleksi ya. Jadi pertanyaannya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Ada deskripsi, ada refleksi. Refleksinya, apa saja menurut Anda identitas yang penting bagi Anda? Yang penting bagi saya beragama Islam dan saya seorang pendidik. Kemudian nomor 2, apa saja menurut Anda identitas yang penting bagi orang lain tapi tidak terlalu penting bagi Anda? Apa itu? Nggak nampak lagi Pak Fadil. Nomor 2, menurut saya identitas yang penting bagi orang lain tapi tidak terlalu penting bagi saya, suku. Suku mungkin penting bagi orang lain, tapi sama saya suku itu nggak penting, ya. Maksudnya nggak penting, sama aja kita gitu loh. Nggak terlalu penting mau suku apa dia, mau apa terserah lah. Itu nggak. Kalau bagi saya suku itu nggak penting, tapi mungkin kalau di kampung kita suku itu penting ya. Kalau saya karena kita mungkin pendatang, karena saya udah nyaman, sikap menurut saya sama aja gitu. Itu intinya. Nomor 3, bagaimana caranya agar tetap harmonis dengan orang yang menganggap identitas tertentu sangat penting. Caranya menganggap identitas terlalu sangat penting padahal bagi Anda tidak terlalu penting. Misalnya identitas sebagai fans band Dewa ini dikasih contoh Madiani. Saya tetap menghargai identitas seseorang yang menganggap penting fans dengan band Dewa karena setiap orang memiliki identitas yang berbeda dengan tidak mengejek atau meremehkan dan bersikap wajar. Jadi cerita ini menurut kita aja, nggak ada benar salahnya. Yang salah itu kalau kita mencontek 100%. Kalau kita melihat sedikit, edit, iklan copy, edit itu nggak apa-apa. Tapi kalau 100% itu juga cuma ganti nama dan di sekolah akan ketahuan
itu tidak diterima. Kemudian checklist yang itu, yang bawah. Ya, checklist 2 kali, 1 lagi. Tuh checklist yang bawah lagi, nanti kumpulkannya itu aktif. Bisa nih kumpulkan lagi itu. Tapi gak usah lah Pak Fadil. Gak usah lah. 1 bulan, sekarang tak 3 bulan, tak 4 bulan ya, lama gak usah lah dulu. Karena nomor 3 tadi belum saya isi. Sekarang dari awal ganti di atas Pak Fadil. Berarti kalau saya pilih ganti ini terhapus semua. Ganti Pak Fadil. Ganti. Oke ya ganti. Saya mau ganti aksi nyata. Oke ini ya. Ketika kita buka aksi nyata, biasanya dikasih pilihan Bapak Ibu. Pilihannya itu bisa 2, 3 atau 4 pilihannya. Pilih satu. Bagaimana kita tahu mana yang mau kita pilih? Baca rincian tuh. Pak Fadil kasih tunjuk. Saya pilih yang nomor 1 tadi ya. Tuh rinciannya itu. Jadi kita dipandu. Pertanyaannya itu yang saya copy, saya print. Atau kita tulis tangan boleh pertanyaannya itu. Nanti ini kan permainan. Ajak 5 sampai 7 orang. Katanya 5 sampai 7 orang. Saya ada kesalahan juga waktu itu lebih dari 7 rasanya. Di situ kan 5 sampai 7. Jadi kita memang harus sesuai panduan. Kalau 5 sampai 7 berarti ya 7 aja lah. Kalau saya kemarin kepanjangan mungkin lebih dari 7 ya Pak Fadil ya. 14. Maksud saya semakin banyak semakin bagus. Ternyata di situ ditentuin 5 sampai 7 orang. Rekan sejawat untuk bermain. Ya. Cari ruangan yang agak luas. Kita salah juga waktu itu ruangannya di sini sempit. Jadi fotonya nggak bagus. Udah gitu panduan instruksinya, minta peserta permainan untuk berbaris sejajar ke samping. Instruksikan jika saya membacakan identitas yang sesuai dengan Anda, silakan maju 1 langkah. Identitas yang dibaca lahir di Pulau Sumatera, ini aja kita bacakan. Ini aja kita bacakan, nanti permainan dimulai. Baru yang terakhir, mintalah peserta untuk menjawab pertanyaan refleksi berikut. Ada pertanyaannya kan? Berarti ini dipandu refleksinya. Umpan baliknya dipandu. Apa katanya? Nomor 1, apakah ada yang pernah maju lebih dari 1 kali? Tentu ada. Mana yang lebih penting bagi Anda, pertanyaan suka jengkol atau pertanyaan terkait tempat lahir? Itu jawaban masing-masing. Ada yang bilang kalau saya sih yang penting pertanyaan tentang jengkol, karena saya suka jengkol misalnya. Kalau saya tempat lahir gitu, itu masing-masing. Jadi itu nggak ada benar salahnya. Kemudian apa lagi? Apakah ada identitas yang menurut Anda paling penting di antara pertanyaan tadi? Jawablah dan alasannya. Dari pertanyaan tadi, apakah ada identitas yang menurut Anda bisa diubah? Misalnya yang tadinya suka jengkol jadi nggak suka, ya bisa nggak diubah katanya? Apa saja dari kesukaan tadi, mana yang bisa diubah, mana yang tidak? Unggah bukti dalam 1 dokumen. Itu tadi yang paling penting. Unggah ini yang paling penting. Susunlah apa itu? 1, dokumentasi kegiatan. 2, dokumentasi umpan balik dan dari peserta permainan. Jadi untuk kegiatan ini cukup 2 itu aja yang kita susun. Dalam bentuk PowerPoint aja nggak apa-apa. Bapak Ibu yang di sini, siapa yang udah bisa coba PowerPoint yang biasa? PowerPoint bisa ya? Saya pikir bisa ini. PowerPoint itu kan sederhana ya. PowerPoint aja. Ya, jadi Pak Fadil bisa juga kita cuma ngambil template-nya aja di Canva. Kita buat dalam, coba kasih contoh Pak Fadil. Buka 1 PPT Ibu di kotak jendela tuh kuning. Dari di bahan IKM itu, oke, ya situ, klik. Ini banyak ini, ambil PPT yang bawah, apa aja lah. Oke. Punya siapa itu? Rahma Yulita ada juga, klik aja. Ini punya siapa lah ini, saya kumpulkan dokumentasinya. Banyak ya. Jadi ini PowerPoint. Ketukar ya?
Ini jadi lengkap ya. Jadi aturannya cuma kita yang tahu, jadi semua tahu ya. Iya. Saya kan kurang paham tuh. Ketukar-tukar. Oh ini yang mana orang Jaya yang mana? Untung laki-lakinya cuma 2. Kalau 4 itu ketukar-tukar. Jadi nggak cocok ya antara nama dengan foto. Nah ini, jangan yang inilah, ini editan ini dari Canva juga itu, editan. Yang asli PowerPoint, cari lagi. Aslinya Taparul Reni namun. Itulah makanya saya semangat kalau bisa dalam tiap sekolah itu ada yang bisa. Ini Bu Wati ya, Afrida Swati ya. Ini dari fotonya itu saya curi aja, nggak ada dia kasih foto dari foto WA ya. Profil dari profil saya ambil. Kalau nggak kasih foto kan, Bu minta foto nggak dikirim-kirim, takut mungkin ya mau tadi santet gitu ya. Jadi saya ambil dari profil aja, pokoknya dari mana yang ada saya ambil ya. Entah nggak nengok saya nggak apa-apa lah. Oke ini ya. Sekarang ini kan kalau modelnya seperti ini orang udah biasa karena kita bukan ratusan, bukan ribuan lagi yang pakai, tapi udah jutaan yang yang menggunakan PowerPoint dalam pelaporan. Mungkin yang menggunakan ini udah banyak ya PowerPoint itu. Jadi kita cuma butuh template. Kalau kita udah buat ini, nanti misalnya Bapak Ibu, Bu, kirimlah sama saya contoh aksi nyata kurikulum merdeka. Saya kirim. Kalian ganti aja template-nya dengan foto kegiatannya. Kalau mau diganti umpat baliknya boleh juga. Kayak gitu pertanyaannya. Cuma kan ganti mungkin bentuk tulisannya atau nama orangnya. Kan di situ mungkin nama guru SD 08. Kita ganti, seandainya pun nggak diganti karena ini udah lama, mungkin diterima karena udah lama kan. Tapi kalau bersamaan kan ketahuan. Karena udah lama nggak apa-apa. Sekarang kita buka di Canva ya. Kita ambil template ya. Bapak Ibu bisa ya kalau buat PowerPoint atau PowerPoint dari saya nanti Bapak Ibu minta, Bu kirim Bu PowerPoint tentang ini gitu ya. Ini kita buka Canva ya. Belum ada. Tambah aja lagi. Klik ya Canva. Oke, ini untuk presentasi ya. Kita ambil yang presentasi, ambil kita template yang udah jadi aja ya. Udah buka Canva, cari template mana yang mau kita apa. Ambil yang per 9, 6 per 9 tuh. Berapa tuh? 16 per 9 ya. Ukurannya 16 banding 9. Nah ini dia. Jadi mana yang mau Bapak ambil? Misalnya yang nomor 4. Oke, nomor 4. Itu apa? Ya, nomor 4 itu bisa juga. Oh, gelap, nggak usah lah. Kayak terang. Itu aja boleh juga. Ini sesuaikan template. Ambil. Kita mau ambil template ya. Hapus semua yang ada di dalamnya. Ini hapus ya. Ngetiknya di luar nanti bisa juga Pak Fadil. Hapus saja semua. Terapkan dulu seluruh halaman. Ibu mau ngambil template-nya aja. Kalau kerja di Canva kan kita pakai paket internet. Kita ngambil apanya aja, template-nya aja. Udah, kita hapus semua dulu. Kalimat-kalimat itu kita hapus. Oke, dihapus. Foto nanti bisa dihapus. Kalau nggak sesuai bisa digeser. Kalau foto bisa digeser. Oke, hapus dulu ya. Kalimatnya dihapus. Baru nanti background kita ganti aja warnanya. Mungkin karena ini udah ada di situ, mungkin udah banyak yang pakai. Tapi kita ganti warnanya nanti. Warna dasarnya, backgroundnya. Oke, yang lainnya biar aja. Kita mau ngambil template ya, biar memudahkan Bapak Ibu ya. Kita mau ngambil template background untuk ini. Kalau repot kerja di Canva. Yang penting Bapak Ibu punya file PowerPoint. Buat dulu aja di PowerPoint ya.
Jangan paksa orang mau Canva kita Canva nggak perlu. Kita di PowerPoint aja mainnya kerjanya. Canva kita ambil apanya aja, rumahnya aja, template-nya aja kita ambil. Supaya template itu tujuannya supaya berbeda dengan yang lain aja. Ya. Udah kita unduh dalam bentuk PPT. Unduh ya. Tadi cara unduhnya Bapak ulang. Oke ya, Bapak itu unduh yang di atas tuh bagikan ya. Bagikan. Jangan dalam bentuk PDF. Unduh, di bawah itu ada tulisan unduh. Nah, unduh. Setelah itu di atas itu kita pilih, klik di situ, kita pilih yang PPT. Tuh, PPTX ya. Klik. Unduh lah. Kasih judulnya nggak perlu dirubah, judul atas tuh biar aja lah ya. Oke, kita unduh dalam beberapa detik. Nah, nanti kalau udah terunduh, kita udah punya satu template. Tadi warnanya nggak diganti Pak Fadil ya. Nah, udah biar aja itu terdownload. Sekarang ganti warna Pak Fadil. Kita ganti template. Kita udah punya satu tadi ya template. Nah ini kita ganti dasarnya Pak Fadil. Itu aja juga backgroundnya. Klik background. Di situ aja gambar itu. Nah, klik itu. Oke, warna biru itu ganti. Oke, kita ganti ya warnanya. Warna dasarnya bawah yang gradasi cari Pak Fadil. Oke, kita cari warna pelangi. Cari warna pelangi mana aja. Oke, bisa juga. Ubah semua. Ada kata ubah semua kan? Kita ubah semuanya. Udah berubah lagi template-nya. Udah dua template kita sekarang. Kita ganti nama di atas Pak. Template ungu misalnya. Atau apalah namanya ya, template ungu. Pelangi pun boleh juga. Kita udah punya dua template. Oke, sekarang kita ganti lagi template-nya. Jadi udah punya dua ya. Kita unduh lagi pakai PPTX lagi. Iya itu kan bisa kita edit tuh. Ini tempat foto ini yang di atas nih. Ini hapus saja kalau nggak dipakai. Ini tempat foto itu. Ya. Oke, di download. Kita buka ya sekarang ya, kita kerja ya. Template kita udah ada dua. Yang pertama buka Pak. Template warna ungu tadi boleh, itu juga boleh. Oke. Kalau ini kerjanya memang kita mau pindah nanti satu-satu kita pindahkan filenya satu-satu. Kalau di blok semua bisa nggak? Ada kalimatnya pindahkan semua nggak bisa lah ya. Oke, kita enablekan. Kita edit sekarang. Kita buka PowerPoint yang pertama tadi, Bu Afrida Suwati. Kita copy. Bersamaan klik semua itu. Tekan shift ya, di klik satu, tekan shift, kita copy secara bersamaan sama foto-fotonya, kita klik. Jadi sekaligus nggak satu-satu dia. Pakai Ctrl C, baru kita letakkan Ctrl V kemari. Susun, geser lah itu. Rumah itu kalau mengganggu kita hapus saja rumahnya. Nggak usah pakai rumah. Garis merah itu hapus juga. Jaga garis. Rumahnya dihapus, garisnya dihapus. Atapnya aja ganti. Atapnya ganti. Oke. Kalau tulisannya bisa disesuaikan ganti warnanya. Ya. Ngerti? Kopi mana nih? Dia gitu. Di kopi tadi mirip. Itu bisa kayak. Nah itu tinggal digeser-geser ya. Kalau tempatnya tinggal digeser-geser, ganti tulisannya. Oke, udah bisa itu. Letakkan Bu Wati itu, jangan di atasnya. Dia duduk di bawah itu kayaknya. Taruh di tengah Pak Bu Watinya. Guru SD-nya di bawah. Oke. Gurunya di bawah, namanya di atas. Klik ya. Oke, bisa. Itu orangnya geser aja dekat pohon buat kanan kiri.
Kalau mengganggu atau mau dikurangi atau mau dihapus, mau digeser-geser bisa orangnya tuh, mau digabungkan, dekatkan boleh biar berbeda. Oke, sekarang halaman 2 lagi. Oke, kita coba sampai halaman 2 aja dulu. Oke, halaman 2 ini. Halaman 2 itu kan dalam bentuk foto itu ya. Oke, itu. Selanjutnya bisa ya. Kalau udah sampai di sini, kita simpan dalam bentuk PDF. Save as, Pak Fadil. Kita save as kan. Kalau udah selesai ya, sampai terakhir save as, simpan di download boleh. Untuk latihan. Kasih nama, aksi nyata Afrida Swati, misalnya, atau Afrida Swati Kurikulum Merdeka gitu. Sesuaikan dengan nama topiknya. Udah, baru pilih bagian sheet as apa itu save as tipe itu type. Itu yang kita pilih dalam tipe PDF. Tuh. Udah gitu, Bapak Ibu jangan yang standar. Nah ini masalahnya, nanti waktu ngupload katanya lebih dari 10 MB nggak bisa. Kalau lebih dari 10 MB nggak bisa. Jadi pilih yang minimum size ya. Oke, pilih simpan. Oke. Oke, dah. Coba sekarang saya mau minta, udah ya sampai sini paham ya. Kita kerjanya tadi di PowerPoint, tapi template-nya kita ambil yang punya Canva. Jadi kerjanya di PowerPoint aja. Lebih mudah kan? Ya. Kalau di Canva kita tergantung sama paket internet nanti. Kalau itu kan sebentar kita pakainya, cuma ambil template-nya aja, cuma ambil sarangnya aja, rumahnya aja. Kerjanya tetap di PowerPoint. Saya yakin bisa ini saya permudahkan lagi tugas kita. Kalau sebelumnya kita ngetiknya kerjanya di Canva, sekarang kita kerjanya di PowerPoint. Selanjutnya balik ke PM4. Itu dianggap udah siap. Itu hasilnya ya, dalam bentuk PDF-nya itu hasilnya. Itu PDF-nya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kirim di hasil nyata, ini nanti hasilnya PDF. Jadi kalau nggak perlu, halamannya nggak perlu tinggal hapus. Atau kalau mau cuma satu halaman sama semua template-nya, tinggal di copy aja template-nya itu. Ya, jadi dari satu halaman itu kan banyak, itu berbeda-beda, itu bisa jadi 10 template. Karena 10 halaman itu berbeda, ya. Lanjut. Oke, Bapak Ibu ada nggak yang mau coba buka akunnya? Siapa? Mau kita bahas aksi nyatanya kayak mana? Akun siapa yang mau dibuka? Guru lah, guru. Saya ada. Tapi belum ada lagi kenyataannya. Hah? Udah dikerjakan sampai post test sudah dipelajari? Ya. Ya. Menyangkut di dalam apa apanya? Akunnya 79. coba kepada Maraton, kak itu. nah itu kan download tuh. Nah hapus dulu bisa itu. Nanti itu bisa juga hapuskan. Kalau dalam bentuk PPT bisa dihapus. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu langsung download pun nggak apa-apa, di Canva itu ada tulisannya, nanti bisa kita hapus tulisannya, ya. Baik, kita masuk ke akun Bu Irda. Apa Bu akunnya Bu? Nanti dari SD 010 1 ya contohnya ya, kita buka ya. Biar tahu ya. Nggak ada situ namanya yang dihapus akun. Irdayati. Nah, ada 79. Itu udah ada tuh. Oke. Passwordnya payah ini. Pakai dolar. D besar. Dolar D besar. 8. Oke. D besar. Dokumentasi udah? Udah tadi S. S dolar D besar
Kalau punya SD 08 memang sulit supaya nggak mudah hilang tuh. Biar kalau buka dia harus buka itu buku catatan. Ah, salah kan? Tanda hebat. Dolar besar ulang bu, baca bu. 9 D besar 8 FC kecil. F-nya kecil. F kecil, J kecil. Das 751 008 apa itu? Hilang catatan apa lo? Kalau hilang catatan hilang semuanya. Bisa diganti buku dengan angka yang paling mudah. Bikin 1111. Sebenarnya